terungkap sumber kekayaan dan pengaruh keluarga Rockefeller, nama yang menggema di balik kekuasaan. Nama Rockefeller bukanlah sekadar nama keluarga biasa. Ia telah menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh global selama lebih dari 1 abad. Di balik kilauan nama ini tersimpan kisah tentang ambisi, strategi monopoli, dan jaringan kekuasaan yang menjalar jauh ke dalam dunia industri, politik, pendidikan, bahkan kesehatan dan media. Tapi dari mana sebenarnya asal muasal kekayaan keluarga Rockefeller dan sejauh mana pengaruh mereka mengatur dunia? Awal mula, John D. Rockefeller dan standar baru kapitalisme. Segalanya bermula dari John Davison Rockefeller Sr., pria kelahiran tahun 1839 di Richford, New York. Dengan bakat alami dalam matematika dan akuntansi, serta dorongan religiusitas kuat dari latar belakang Protestan, John muda menunjukkan minat tinggi terhadap bisnis sejak awal. Pada usia 24, John D. Rockefeller mendirikan Standard Oil Company di tahun 1863. Sebuah langkah yang menjadi tonggak pergeseran besar dalam industri minyak bumi dunia. Standard Oil segera tumbuh menjadi raksasa dengan menguasai lebih dari 90% industri minyak Amerika Serikat pada puncaknya. Kunci kesuksesan Rockefeller terletak pada strategi monopoli vertikal, yaitu dengan menguasai seluruh rantai pasokan dari produksi, transportasi, penyulingan, hingga distribusi minyak. Ia juga dikenal lihai dalam menghancurkan pesaing lewat harga predatori dan pengendalian rel kereta api. Pemecahan Standard Oil dan munculnya imperium baru. Pada tahun 1911, akibat tekanan publik dan tuntutan hukum, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk membubarkan Standard Oil karena melanggar hukum antitrust. Namun ironisnya, pemecahan ini justru memperkaya Rockefeller lebih jauh. Sahamnya dipecah menjadi beberapa perusahaan independen seperti Exxon, Chevron, Mobil, dan Amoco, yang semuanya tetap tumbuh menjadi raksasa energi. Dalam waktu singkat, nilai saham-saham ini melonjak dan membuat John D. Rockefeller tercatat sebagai orang terkaya sepanjang sejarah dunia modern. Menurut estimasi historis, kekayaannya setara dengan lebih dari 400 miliar dolar Amerika Serikat jika disesuaikan dengan inflasi saat ini. Dari kekayaan ke pengaruh, menanam di lahan kekuasaan. Dengan kekayaan luar biasa, keluarga Rockefeller tak berhenti di sektor energi saja. Mereka menyadari bahwa pengaruh jangka panjang tak hanya berasal dari uang, tetapi dari kontrol terhadap institusi-institusi strategis. Beberapa pilar utama ekspansi pengaruh Rockefeller antara lain: 1. Pendidikan. Rockefeller mendirikan dan mendanai berbagai lembaga pendidikan seperti University of Chicago, dibangun dengan dana awal lebih dari 35 juta dolar. Rockefeller University, dana besar untuk Harvard, Yale, Columbia, dan Princeton. Tujuan utamanya bukan sekadar filantropi, tetapi juga untuk membentuk pemikiran generasi elit melalui kurikulum dan penelitian yang didanai mereka. 2. Kesehatan. Rockefeller juga menjadi pelopor dalam reformasi sistem kesehatan modern. Ia mendanai pendirian Rockefeller Foundation, General Education Board International Health Division. Rockefeller memodernisasi pengobatan dengan mendukung model biomedis, fokus pada farmasi dan intervensi medis, serta berkontribusi besar terhadap berdirinya WHO, World Health Organization. 3. Media dan informasi. Meskipun jarang dikaitkan secara langsung, Rockefeller dan jaringan mereka terlibat dalam kepemilikan media melalui sumbangan besar ke Council on Foreign Relations, CFR, sebuah think tank elit yang sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hubungan erat dengan Time Magazine, New York Times, dan jaringan berita internasional lain Rockefeller Foundation dan Agenda Global. Didirikan pada tahun 1913, Rockefeller Foundation menjadi kendaraan utama bagi ambisi global keluarga ini. Melalui dana dan beasiswa yang mereka berikan, banyak tokoh pemimpin dunia, terutama dari negara berkembang,
mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari institusi yang didanai oleh mereka. Foundation ini dikenal terlibat dalam penelitian genetika dan eugenika di awal abad ke-20, reformasi agraria dan revolusi hijau di negara-negara Asia dan Amerika Latin, dukungan untuk proyek-proyek vaksinasi global bersama WHO dan GAVI, penanganan pandemi termasuk COVID-19, di mana dokumen internal mereka menunjukkan simulasi krisis kesehatan bertahun-tahun sebelum pandemi benar-benar terjadi. Politik dari balik layar ke panggung dunia. Salah satu kunci keberhasilan keluarga Rockefeller dalam mempertahankan pengaruh adalah kemampuan mereka beroperasi dari balik layar. Namun, anggota keluarga ini juga pernah aktif secara langsung di panggung politik. Nelson Rockefeller menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat di bawah Gerald Ford dan juga gubernur New York selama 4 periode. Ia dikenal sebagai arsitek utama aliansi politik moderat dalam Partai Republik. B.J. Rockefeller menjadi senator dari West Virginia selama lebih dari 2 dekade dan menjabat di berbagai komite penting, termasuk intelijen dan anggaran. Bahkan meskipun tidak semua anggota keluarga terjun langsung ke politik, pengaruh Rockefeller menjalar kuat lewat CFR Trilateral Commission Bilderberg Group United Nations yang markasnya di New York dibangun di atas tanah hibah dari keluarga ini, kritik, konspirasi, dan realitas. Tak sedikit kritik dan teori konspirasi yang menempel pada keluarga ini. Beberapa yang sering disebut kontrol terhadap sistem keuangan global, termasuk keterlibatan dalam penciptaan Federal Reserve dukungan terhadap agenda globalisasi dan pemerintahan dunia tunggal, keterlibatan dalam pembiayaan 2 sisi konflik dalam beberapa perang, pengaruh terhadap kebijakan vaksinasi dan kesehatan global. Namun meski banyak teori konspirasi sulit dibuktikan, fakta-fakta menunjukkan bahwa jaringan Rockefeller memang memiliki jejak yang dalam hampir semua lini kekuasaan dunia, dari minyak hingga sains, dari politik hingga media. Kehidupan modern. Apakah Rockefeller masih berkuasa? Kini, generasi awal Rockefeller telah tiada. David Rockefeller, cucu John D. Rockefeller, yang menjadi figur sentral dalam Rockefeller Foundation dan CFR, wafat pada tahun 2017 di usia 101 tahun. Meski demikian, keturunan keluarga ini tetap memegang kendali atas berbagai yayasan, investasi, dan posisi penting dalam lembaga dunia. Mereka lebih low profile, tetapi strategi mereka tetap sama. Pengaruh jangka panjang melalui institusi. Saat ini, kekayaan Rockefeller tersebar di berbagai aset dan bentuk, dari perusahaan cattle energi, properti, teknologi, lembaga keuangan, hingga lembaga nirlaba yang menyimpan kekuasaan dalam bentuk pengaruh intelektual dan politik di antara warisan dan arah masa depan. Kisah Rockefeller adalah cerminan dari evolusi kapitalisme modern, dari penguasaan sumber daya hingga penguasaan pengetahuan dan jaringan global. Dari John D. Rockefeller yang membangun imperium minyak bumi, hingga keturunannya yang menyebarkan pengaruh melalui pendidikan, kesehatan, dan diplomasi global. Satu hal tetap sama. Rockefeller adalah nama yang tak sekadar mewakili kekayaan, tapi juga kekuasaan. Kini, di era digital dan geopolitik yang semakin rumit, model pengaruh Rockefeller justru menjadi template bagi elit-elit baru dunia. Mereka telah membuktikan bahwa kekuasaan sejati bukan hanya tentang uang, tapi tentang kemampuan mengarahkan arah peradaban dari balik layar.